datang dalam ibadah online kita. Saya percaya minggu ini apapun yang kita alami, kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Hold the power
Shalom guys, TYC AFJ Padang, bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebentar kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar sepanjang 2 bulan ini tentang Wisdom Speaks atau hikmat berbicara. Sebelum daripada itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur Tuhan, sore malam hari ini kami bisa berjumpa, beribadah kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Kau akan melawat kami dan menjamah kami, bahkan memberikan kami pengertian, pengetahuan, serta pewahyuan untuk kami juga belajar lebih dalam lagi, sehingga kami bisa hidup di dalam hikmat yang daripada-Mu. Tuntun kami Tuhan, kami tahu sebagai anak muda Tuhan, hari-hari ini kami butuh hikmat-Mu untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya. Tapi kami mau belajar Tuhan, melalui tuntunan hikmat-Mu kami bisa melewati semuanya itu dan tetap kami bisa menjadi bagian daripada pekabaran Injil-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam hari ini saya ingin berbicara tentang contentment atau ya kita akan fokuskan pada terjemahan kebahagiaan. 2 bulan ini kita bicara tentang hikmat. Lalu apa kaitannya kebahagiaan dan hikmat? Malam hari ini kita temukan jawabannya. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ya, saya bacakan ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang luar biasa. Ada 3 kasus yang mungkin terinspirasi daripada kejadian hari-hari ini ya. Kasus yang pertama, ceritanya ada seorang keluarga muda, ya lulusan luar negeri, terus dia kerja di perusahaan, dapat posisi yang enak dan salary yang luar biasa. Ya, salary yang mungkin bisa menjadi idam-idaman kita anak muda kalau kita mulai terjun ke dunia pekerjaan, kita cari perusahaan, cari tempat kerja, pasti kita menginginkan juga salary yang tinggi dan besar. Nah, dia mulai kerja, terus dia tiba-tiba gara-gara COVID ini terpaksa dirumahkan, akhirnya harus berhenti. Saudara, apa yang terjadi? Baru 3 bulan dia bekerja, ternyata dia sudah banyak ambil kredit ini itu, kredit rumah, kredit mobil, bahkan kredit barang-barang yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, gara-gara tidak ada pemasukan, tabungannya menipis dan mereka akhirnya hidup dalam kebingungan. Lalu kasus yang kedua adalah ada seorang remaja yang dari keluarga sederhana atau biasa-biasa saja. Tidak punya kelebihan, tapi juga tidak kekurangan. Saya paling suka kata cukup, bukan pas. Kita nggak mau jadi orang yang pas-pasan, tapi cukup. Kalau namanya cukup tuh enak, nggak pernah kekurangan, pas ada butuhnya selalu ada. Nah, itulah yang harus kita kejar dan cari. Bukan sekedar kelimpahan. Untuk apa Anda punya kelimpahan, tapi Anda tidak pernah memberikan kelimpahan itu pada sekeliling kita. Ya jangan dipikir, wah kan kita belum punya kerjaan, belum apa. Ya, kalau kita belajar bahwa hari-hari ini kan kalau kita lihat diri kita masih lengkap, kondisi fisik kita beruntung. Ya, ada juga rekan-rekan yang lain mungkin kehilangan anggota tubuhnya, tidak bisa melihat. Jadi kita beruntung. Anak muda, Alkitab katakan penuh dengan kekuatan. Selagi muda, maksimalkanlah kekuatan itu untuk bisa mengejar. Yang pertama adalah tujuan Tuhan. Ya, anak ini luar biasa ya. Walaupun di sekolahnya dia populer, bergaul dengan teman populer, dengan orang-orang kaya. Teman-teman ini sangat mengikuti tren, mengejar sneakers. Ya, kalau kita tahu gitu kan ya, sneakers tuh yang
Zaman sekarang ini kan harganya nggak murah-murah amat gitu kan, apalagi kalau edisi langka itu sampai puluhan juta itu ya. Jadi bayangkan ya. Tapi walaupun teman-temannya ini ganti sneakers, ganti handphone yang terbaru, dia tetap pakai yang barang-barang sederhana. Dan dia juga tidak menjadi rendah diri, tapi dia tetap percaya diri. Karena dan jadi begitu mudahnya dia bisa bergaul. Nah, ini kasus yang kedua. Dan satu lagi adalah kasus yang ketiga. Ini juga ada seorang remaja. Dia selalu datang kepada ibunya ya. Karena ibunya single parents, membesarkan ya, kita nggak tahu, mungkin dia seorang anak yatim. Terus selalu minta, merengek-rengek sama ibunya ini, "Mah, tolong dibelikan handphone nih. Handphone yang lama sudah tidak memadai, sudah tidak bisa untuk ini itu. Sekarang teman-temanku pakai ini, pakai itu. Jadi handphonenya harus yang seperti ini." Waduh, jadi dia merasa malu kalau dia tidak memiliki apa-apa untuk bisa ditampilkan di teman-temannya. Ya, ibu ini terpaksa karena anak semata wayang, dia jadi banting tulang. Nah, apabila ibu ini tidak bisa memberikan apa yang anak ini inginkan, anak ini akan apa? Bertindak kasar dan bahkan berani memaki ibunya. Ya, kita belajar dari ketiga kasus ini ya. Artinya apa? Saya percaya kita semua TYC Padang bisa melihat mana orang yang benar-benar bahagia, ya, bahagia dan bertindak benar. Kalau kita melihat kebanyakan orang hari-hari ini menggantungkan dirinya, bahkan kehidupannya kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Kenapa? Orang-orang ini merasa bahagia bila mereka memiliki sesuatu yang berlimpah. Kadang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, seringkali situasi demikian menjadi alasan kita untuk berkata atau menjadi sesuatu yang kita katakan kondisi bahagia atau tidak bahagia. Kondisi puas atau tidak puas dengan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kita memiliki benda-benda tersebut benarkah membuat kita bahagia? Ataukah kita harus ada dalam terus situasi kondisi yang membuat kita ini tidak merasa puas? Kita belajar dari seorang rasul di Perjanjian Baru yang luar biasa, namanya adalah Rasul Paulus. Kita buka di 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Ini saya sarikan gitu kan ya. Dalam 2 Korintus 11, 23 ayat 28, firman Tuhan berkata, Aku ini berbicara tentang Paulus ya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas. Didera ini ya dipukuli lah ya. Kerap kali dalam bahaya maut. Ya, jadi bayangkan ya. Maksudnya bukan sekali aja diburu orang kali, mau dibunuh kali ya. Dalam bahaya maut, nah mungkin naik gunung dia harus cari jalan pintas untuk bisa selamat gitu kan ya. Artinya hidupnya penuh dengan bahaya. Dangerous man. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya ini ngeri kali ya kalau kita belajar bagaimana orang Yahudi ini melakukan hukuman terhadap yang disebut dengan pengkhianat atau apapun juga ya. Penjahat-penjahat juga ya. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan. Kalau kita kayaknya udah gimana gitu kan ya. Kalau udah di tengah laut, ada badai aja mungkin udah diamnya gimana. Ini bayangkan dia, mungkin dia pegang kayu atau apa gitu kan ya. Semalaman gitu kan ya. Ya itu kemungkinan hidupnya kan persentasenya 50%, 50%. Lalu dikatakan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Waduh, bayangkan tuh. Kalau zaman sekarang ini dia dikejar, kalau misalnya pakai bahasanya sosmed, golongan haters dan golongan fansnya gitu kan ya. Dikejar terus dia tuh. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, nggak ada keamanan itu. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Berarti ada orang-orang yang
apa ya namanya ya, yang pura-pura mengaku saudara tapi sebenarnya mengambil keuntungan, yaitu yang disebut dengan saudara palsu ya. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini tidak ada yang menjadi saudara palsu terhadap satu sama lainnya ya. Artinya bukan sekedar lip service, tapi benar-benar untuk belajar dalam solidaritas anak muda itu. Ya, karena apa? Kalian masih belum ada suatu bonding yang lebih. Karena kalian masih feel free dengan kondisi fisik yang luar biasa. Jadi saya selalu ingatkan, manfaatkan kondisi situasi masa ini. Karena kenapa? Bila waktunya tiba itu, nanti jangan sampai pemenuhan daripada rencana Tuhan tidak terjadi, tergenapi, Anda akan menyesal. Selagi masih muda, selagi masih memiliki kekuatan, kemampuan, waktu juga, cari Tuhan dan layani Tuhan terlebih dahulu. Ya. Lalu dikatakan Paulus kembali, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Ya, ini puasanya juga bukan puasa cuma sekedar niat puasa, tapi puasa kepaksa karena nggak ada makanan gitu kan ya. Haleluya. Kedinginan dan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal yang lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi dia nggak pusingkan, karena dia fokus bahwa urusannya yang lebih penting adalah memelihara semua jemaat-jemaat yang dia temui. Saya katakan demikian kenapa? Kalau kita tadi perbandingkan dengan 3 kasus ini. Paulus punya banyak alasan, punya banyak argumentasi, mungkin punya banyak teori untuk dia katakan tidak merasa bahagia dengan apa yang dia alami. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ia setia melayani Kristus dengan menyebarkan Injil. Jadi yang mau saya katakan adalah, belajar dari Paulus ini, kehidupan Anda tidak ditentukan dengan situasi apapun yang Anda alami. Mungkin hari-hari ini Anda lagi diputus cinta. Halo? Masa begitu diputus cinta seolah-olah dunia sudah berakhir? Oh my God. Sungguh mengecewakan saya katakan kalau Anda mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Anda pernah baca firman Tuhan? Bahwa masa depanmu, pengharapanmu selalu ada dan tidak pernah hilang. Percayalah, kalaupun hari ini gagal, karena Tuhan izinkan untuk dia memberikan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Halo? Ya, saya bisa berbicara gini karena saya sudah mengalami hal yang demikian. Kalau hari ini Anda juga mungkin dalam keadaan, kondisi finansial, keuangan yang cekak atau gimana, lihat teman. Ya, saya katakan, ingat tadi kasus yang di atas itu. Ada kok orang yang biasa-biasa aja, dia tidak terprovokasi. Karena dia tidak mau situasi dan kondisi yang mengontrolnya. Nanti kita akan bahas hal yang demikian. Jadi contentment is not determined by your situation. Ya. Kepuasan atau kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi Anda. Kuncinya apa? Tadi kita baca di Filipi 4 ayat 12 dan 13. Kalau kita baca versi bahasa lainnya, terutama bahasa Inggrisnya, ada beberapa versi. Dan ini tidak ditulis secara langsung terjemahan literal ya. Tapi itu setiap Filipi 4 dimulai ayat 12 itu dikatakan I've learned. Paulus mengatakan I've learned, artinya aku belajar. Aku belajar. Ini adalah suatu kunci. Sehingga bagaimana kitanya bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya belajar. Belajar apa? Kuncinya sudah jelas. Paulus sudah memberikan kesaksian dahsyat. Belajar bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang ada dan datang dalam kehidupannya. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita sering mendengar Allah bisa karena biasa. Ya memang kalau kita melakukan sesuatu pertama kali begitu sulit. Ya. Tapi waktu kita mulai mencoba melakukannya terus menerus. Yang sulit di awalnya itu. Tapi
kalau ada konsistensi dan kedisiplinan, itu akan menjadi hal yang mudah. Hal yang mudah. Hal yang mudah. Hari ini Anda punya pilihan. Yang pertama, apakah Anda selalu menyerah dalam mencari bahagiaan, selalu menyerah pada situasi dan kondisi yang selalu mungkin silih datang berganti, bagai 4 musim dalam kehidupanmu. Atau Anda mengambil keputusan bahwa Anda sendiri memimpin kehidupan Anda dan tidak terpengaruh oleh situasi kondisi apapun juga. Saya punya kesaksian. Sebulan ini saya terus terang kehidupan pribadi saya sangat terganggu dengan adanya PPDB, penerimaan peserta didik baru, khususnya untuk SMA. Karena anak saya yang pertama dia naik ke jenjang SMA. Ya, kita sebenarnya dari awal tahun sudah bidik untuk dia sekolah di satu sekolah. Tapi tiba-tiba ya segala sesuatunya kan tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita kontrol. Tiba-tiba boom, bahkan ya sampai hari ini aja kita sudah pernah hitung, sudah hampir 5 bulan kita tidak pernah beribadah di gereja. Kita beribadah secara online. Wah, banyak hal, banyak saya mendapat dari jemaat. Kerinduan jemaat datang ke gereja sampai ada yang menangis. Kapan Pak? Kapan Pak? Ya, kami dari IFJM Global ya mungkin belum bisa memastikan kapan. Karena kita bersifat konservatif. Artinya wait and see. Wait and see, kita mau tunggu. Tapi ada ancar-ancar kurang lebih bulan September. Nah, kalau September ini kita lihat semuanya sudahnya oke, masa new normal juga baik. Nah, mungkin kita bisa ibadah on site, tapi kita harus ada protokol kesehatan. Ya saya sampaikan. Saya sampaikan ini supaya apa? Jadi pokok doa untuk kita semua. Anak-anak muda, banyak waktumu. Luangkanlah 3 menit untuk berdoa. Tuhan, vaksin ada. Tuhan, COVID bisa dikendalikan. Nah, balik lagi. Karena situasi itu, saya jadi agak harus ikut by system. Harus tengah malam masukin. Karena mungkin ketidaksiapan saya juga kurang bisa tahu. Maksudnya apa yang terjadi. Begitu sulitnya untuk mendaftar online. Singkat cerita, ternyata anak saya yang walaupun secara nilai akademik baik kalau saya bilang. Tapi terbentur dengan sistem yang ada. Jadi akhirnya dia tidak bisa masuk dalam sekolah yang dituju. Ya mungkin kita sudah melihat itu terjadi beberapa kali proses. Tetap kita kejar, tetap kita lakukan. Kita belajar, beriman, berserah, berdoa. Tapi hasilnya ya tidak seperti yang kita inginkan. Namun satu hal, melalui proses ini saya belajar, yaitu tadi bahwa kebahagiaan itu bukan berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Ya secara kondisi dan situasi yang dialami oleh saya dan anak saya ini mungkin tidak enak. Kita tidak bisa masuk sekolah yang dituju, padahal sebenarnya kita bisa memiliki sesuatu yang kita bisa jadikan alasan untuk bisa masuk ke dalam hal yang demikian. Tapi kita belajar bahwa apa? Ya, kita percaya ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan teman-teman, saya mau saksikan Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Luar biasa, anak saya sekarang bisa sekolah di salah satu sekolah yang dikatakan ya elit. Ada orang yang membayarinya. Jadi jangan biarkan kondisi apapun juga mempengaruhi kepuasanmu atau kebahagiaanmu. Take control or you will be control. Artinya Anda yang ambil alih atau ambil kendali, atau Anda yang dikendalikan. Ya hari-hari ini saya sangat keranjingan satu game namanya Candy Crush. Ya ini game lama gitu kan ya. Kenapa? Ya karena warna-warnanya yang menawan, terus juga ya ada containment.
Ada kepuasan, ada kebahagiaan kalau kita sudah menyelesaikan satu satu level ya. Bambung, wah, apalagi kalau levelnya makin sulit, karena bagaimana kita menyelesaikan level itu dibatasi oleh ada pembatasan, bukan pembatasan jarak ya, pembatasan move ya, langkahnya ya. Jadi kita dipacu juga gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang tidak baiknya kita dikontrol oleh game itu. Bukan kita mengontrol game itu. Artinya apa? Waktu kita habis karena kita pikirkan bagaimana next levelnya, bagaimana kita gininya, habis semuanya ya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Artinya ya kita belajar bahwa situasi dan kondisi itu jangan mengontrol kita, jangan jadi akhirnya mengendalikan kita, tapi kita harus bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Kita belajar dari Paulus bahwa ada satu rahasia lagi. Dikatakan apa? Apa rahasianya itu? Jelas dalam Filipi 4 ayat 13 ya, versi King James Version saya bacakan. I can do all things through Christ which strengthened me. Ini terjemahan bebasnya lebih suka saya ya. Saya dapat melakukan apapun juga melalui Kristus yang selalu menguatkan saya. Menguatkan ini bukan berarti memberikan sekedar kekuatan, tapi Tuhan memberikan Paulus dengan apa? Hikmat. Ini kuncinya. Ya, bukan sekedar belajar tapi juga hikmat. Bahwa kebahagiaan itu juga memerlukan hikmat. Tanpa hikmat, ia tidak akan bisa mengelola apa yang sedang terjadi, apa yang dipercayakan di dalam tangannya. Apa itu hikmat? Ya 2 bulan ini kita belajar. Wisdom speaks. Hikmat berbicara. Saya harap setiap TYC benar-benar jangan melepaskan momentum ini untuk belajar apa itu hikmat. Saya ingin akhiri dengan satu kisah yang luar biasa. Ya, saya tidak akan mendefinisikan secara presisi ya apa itu hikmat. Tapi kita akan belajar dari satu tokoh yang ya selalu kita bilang orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tidak ada orang lagi yang ada seperti dia baik sebelum dan sesudahnya. Ya kita tahu semuanya Raja Salomo. Ya, mari kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 13 ya. Ini guys teman-teman bisa baca ya, bisa baca satu pasal ini ya, pasal 3 ya. Perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat ya. Tapi saya akan loncat-loncat supaya kita bisa ada satu konklusi ya, kesimpulan apa itu hikmat. Dan sehingga kita bisa mengerti bagaimana dengan hikmat itu hidup kita penuh dengan contentment atau kebahagiaan. Jadi ceritanya ini Salomo ini sudah ayahnya meninggal, dia jadi raja gitu kan ya, terus dia adakan satu ibadah kalau pakai bahasa zaman sekarang ini. Dia datang ke Gibeon, satu tempat namanya Gibeon. Di situ dia mempersembahkan korban persembahan ya. Nah, saya akan baca di mulai ayat 5 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ya ini Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo ya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, man. Kalau Anda mimpi Tuhan datang, kalau Anda lagi bengong, tiba-tiba dengar suara. Misalnya saya bilang, Sota. Dikatakan begini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Man, itu saya bayangkan sama seperti waktu saya ikut audisi satu acara live talent gitu ya. Maksudnya tiba-tiba saya dapat golden ticket, itu luar biasa itu. Wow. Dahsyat ini. Tapi yang luar biasanya ini jawaban daripada Salomo ya. Di ayat 6 Salomo berkata, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau.
Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah saya ambil. Salomo waktu menjadi raja dia masih muda. Belum 30 umurnya. Belum pengalaman. Mungkin TYC juga. Teman-teman juga. Belum pernah ada pengalaman apapun juga. Tapi jangan takut. Mintalah hikmat Tuhan. Ayat 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Guys, ini jawaban yang luar biasa. Jawaban yang harus kita juga ikuti. Waktu Tuhan datang, Dia tanyakan apa yang kita minta. Ini jawaban yang paling. Jangan Tuhan datang terus tanya Anda minta apa? Minta sepatu merek X limited edition. Atau yang paling parah, minta apa? Minta kue yang harganya cuma 1.500. Cuma karena ada merek jadi 500.000 satunya. Itu konyol kalau saya bilang. Tapi kita mau belajar dari Salomo. Dia minta hikmat. Dan ini adalah jawaban yang tepat. Kalau kita lihat saudara, dalam pasal ini ada sesuatu yang menarik. Ternyata dalam pasal ini ada top 4 besar prayer request, permohonan doanya manusia. Nggak percaya? Ini Tuhan katakan ya. Tuhan katakan coba. Itu ada di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena kamu telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian dan untuk memutuskan hukum. Ya. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan begini. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan ataupun kemuliaan. Ya. Jadi sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, jadi ada 4 hal. Pertama apa? Umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu dan kemuliaan. Glory. Glory ini kan, kemuliaan ini kan ya ibaratnya suatu popularitas atau satu keistimewaan ya. Ini ternyata 4 besar pokok doanya manusia yang mungkin tiap hari Tuhan dengar gitu kan ya. Dan saya katakan, jawaban Tuhan ini luar biasa ya. Ya. Salomo minta hikmat, tapi Tuhan tambahkan 4 hal yang demikian. Artinya apa? Artinya, kadang kita hanya mencari bonus, bukan mencari inti, ataupun juga mencari tujuan. Sehingga kita tidak bisa mengalami kemaksimalan. Saat kita tidak mengalami kemaksimalan, hikmat Tuhan kadang tidak bekerja. Waktu hikmat Tuhan tidak bekerja, kitanya malas belajar. Waktunya kita malas belajar, percayalah, hidup Anda tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan yang benar-benar dari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Itulah kunci bagaimana kita mencari hikmat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Semuanya itu yang ditambahkan bukanlah menjadi sumber dari kebahagiaan kita. Tapi kerajaan Tuhan itulah sumber daripada kebahagiaan kita. Amin guys. Selamat hidup dalam containment melalui hikmatnya Tuhan. Selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau pakai urapi Tuhan. Anak-anak muda-Mu TYC, AFJ Padang Tuhan, untuk bisa masuk lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, untuk hidup dalam hikmat-Mu Tuhan. Mereka Kau tuntun, sehingga mereka bisa menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Semuanya hanyalah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati ibadah mereka juga, berkati juga Tuhan hari-hari ini mungkin mereka mulai kembali untuk belajar, walaupun mungkin ada yang secara online Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk mereka juga fokus dan belajar, bahkan bisa memberikan yang terbaik. Itu semua karena Tuhan. Jaga mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, pakai masa muda mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless. Terima kasih buat Pastor Daud yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya percaya setiap firman yang kita dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Minggu ini saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk teman-teman semua. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap melakukan ibadah online service. Jadi teman-teman jangan lupa ya mensubscribe YouTube channel ini. Yang kedua, ibadah iCare tetap dilakukan ya dalam minggu ini melalui aplikasi Zoom atau aplikasi video call lainnya. Jadi pastikan teman-teman sudah terdaftar dalam setiap iCare group yang ada. Dan yang ketiga, jangan lupa besok kita ada online service jam 9 pagi di YouTube channelnya IFJF Padang. Jadi pastikan teman-teman semua untuk ikut ibadah ya besok. Sekian informasi yang dapat saya berikan dan God bless you. Juru selamat bagi dunia, salibmu selamatkan